Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahindari. Di sini saya akan menjelaskan filsafat ilmu tentang ciri-ciri berpikir secara filosofis. Apa sih berpikir itu? Berpikir itu ibarat tanah, apa yang kita tanam di dalamnya itulah yang akan tumbuh. Bila kita menanam biji-bijian yang baik di dalam pikiran kita, maka biji-biji tersebut akan tumbuh dan berubah. Apa sih filosofis itu? Berpikir secara filosofis itu ibarat kita sedang melakukan penyelesaian atau memilih bibit-bibit unggul yang akan kita tanam dan kita tumbuh kembangkan di dalam ladang pikiran kita. Yang pertama, berpikir secara komprehensif. Itu berpikir secara komprehensif artinya secara kayak menyeluruh gitu. Yang dimaksud tuh ketika seseorang dihadapkan pada suatu hal, dia akan berusaha memahami sisi baik dan sisi buruknya. Setelah itu dia akan mengembali hikmah dan mengambil sisi baiknya untuk ditanamkan di dalam pikiran dan ditumbuhkan kembangkan dalam sikap dan perilakunya. Kayak misalnya tuh ketika Paijo melihat story temennya itu alay, tapi si Paijo itu tuh kayak berusaha untuk menangkap sisi positifnya gitu. Dengan demikian tuh Paijo tuh tidak akan membenci dan menghakimi temannya yang bernama bermain TikTok itu sepenuhnya jelek gitu. Paijo akan memahami bahwa ada sisi positifnya dari apa yang dilakukan temannya tersebut. Maka ia akan mengambil hikmah, menanamkan pada pikiran yang baik dan mewujudkan dengan sikap yang baik, yaitu mencari cara untuk menghibur orang lain dengan cara yang sebisa mungkin tidak alay gitu. Baik, yang kedua, radikal. Berpikir secara radikal itu perlu dipahami terlebih dahulu. Arti radikal itu tidak boleh dipahami secara negatif seperti halnya aliran radikal yang cenderung dimaknai teroris, dinarsis gitu lah pokoknya. Terus misalnya Aisyah itu melihat anak pang jalanan bertato dengan mengamen, maka Aisyah tidak akan mendengar, tidak akan dengan mudahnya berpikir bahwa anak pang tersebut tuh kayak jelek, terus jahat. Sekalipun Aisyah tidak bertato, dia harus bisa mencari tahu makna atau hakikat dari tato tersebut. Yang ketiga, universal. Universal itu berpikir secara universal tuh lebih luas gitu ya, atau lebih umum. Misalnya ketika Utsman berdiskusi terkait proses terjadinya hujan di forum yang terdiri dari beberapa orang yang dari berbagai agama, meskipun ia secara pribadi meyakini bahwa semua terjadi atas kehendak Allah, tapi dia tidak bisa egois dan memaksakan diri untuk menjelaskan proses hujan dengan dalil-dalil Al-Quran yang dijelaskan tidak akan diterima oleh orang lain yang punya keyakinan yang berbeda. Yang kelima, kritis. Berpikir secara kritis itu kayak merupakan tahap lanjutan dari berpikir secara komprehensif dan radikal. Berpikir kritis itu tidak berarti selalu mengkritik atau menyalahkan orang lain. Berpikir kritis itu adalah tidak menerima begitu saja, menelan mentah-mentah segala informasi yang didapatkan. Misalnya ketika Painem mendapatkan informasi dari kakak angkatnya perihal kayak
dosen filsafat ilmu yang ribet dan banyak aturan, tapi ia tidak menerima begitu saja dan mengiyakan informasi tersebut, lalu ikut-ikutan menjelek-jelekan dan menyebarkan informasi tersebut ke teman-temannya. Ia akan terlebih dahulu melakukan cross check, kayak memeriksa kembali gitu informasinya dari berbagai sumber lain dan mencoba menganalisis semua informasi tersebut tuh secara menyeluruh, komprehensif dan radikal itu mendalam. Yang keenam, sistematik. Berpikir secara sistematif itu maksudnya tuh berpikir ya secara tertata, teratur, tidak asal-asalan. Misalnya ketika berpikir tentang mata kuliah filsafat ilmu, dipahami dulu pelan-pelan apa itu filsafat, lalu lanjut memahami filsafat ilmu. Orang terbiasa berpikir secara sistematik akan bersifat telaten dan tidak suka gampangnya itu kayak menyepelekan gitu loh. Terus sesuatu hingga terhindar dari kesalahan pahaman, gagal paham terdapat orang atau suatu hal. Yang keenam itu koheren. Berpikir secara koheren itu berarti memikirkan hubungan atau saling keterkaitan. Misalnya ya contoh sederhananya itu ketika memikirkan aturan dosen yang dirasa banyak dan ribet gitu loh. Mahasiswa akan berpikir kayak koheren dengan menghubungkan aturan tersebut dengan tujuan perkuliahan. Ternyata semua aturan tersebut tuh berhubungan dengan kelancaran kegiatan belajar mengajar agar lebih kondusif. Yang ketujuh, konseptual. Berpikir konseptual tuh artinya segala yang dipikirkan itu memiliki dasar pemikiran yang jelas. Misalnya berpikir untuk punya cita-cita yang menjadi guru gitu, punya minat dan bakat mengajar serta tulus ingin mengabdi dan membagikan ilmu tersebut. Yang kedelapan, bebas tapi terikat. Berpikir bebas tapi terikat itu seperti orang berhak untuk memilih dan memikirkan apapun, tapi harus dipahami konsekuensinya atas apa yang dipikirkan tersebut. Misalnya berpikir untuk bolos kuliah gitu, atau tidak mengikuti perkuliahan tersebut lah. Ia harus memahami bahwa setiap apa yang ia akan lakui itu selalu memiliki kayak konsekuensi gitu loh. Terus misalnya jika pikiran untuk bolos kuliah tersebut tuh benar-benar melakukan jelas akan merugikan dirinya sendiri, bahkan juga merugikan orang lain, ya seperti orang tuanya. Yang kesembilan, bertanggung jawab. Ciri berpikir kefilsafatan terdiri yaitu bertanggung jawab. Ya apa sih yang dimaksud bertanggung jawab itu? Ya kayak kesadaran diri dan kesediaan untuk menerima akibat dari apa yang ia pikirkan. Contohnya ketika ia memikirkan cara mendapatkan nilai A, yaitu dengan mencontek, dia sadar betul bahwa apabila pikiran tersebut dilaksanakan maka dia bersedia dan siap menerima akibat dari pikiran dan perbuatannya tersebut, yaitu dia tidak akan mendapatkan ilmu dan keberkahan, sehingga ilmu yang dipelajarinya tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.